Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak? Bapak doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 98 Jakarta. Perkenalkan, nama Bapak Wasis Sasmito Adi MPD, salah satu pengajar di SMP Negeri 98 Jakarta. Bapak mengajar mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan MPLS pada tahun ini, Bapak akan memberikan materi tentang pembinaan mental. Tujuan dari pembelajaran yang Bapak berikan pada kali ini adalah setelah kalian mempelajari materi tentang pembinaan mental, kalian diharapkan dapat satu, mempunyai mental yang kuat dalam menjalankan kehidupan kalian. Yang kedua, kalian dapat memperbaiki mentalnya yang masih lemah menjadi lebih kuat sehingga dapat meraih suatu kesuksesan. Itu tujuan anak-anak. Berikutnya, nah kalian lihat tuh gambar. Mental yang kuat itu sangat menentukan kesuksesan dari seseorang. Ya. Sebaliknya, seorang yang mempunyai mental yang lemah pastinya akan menghambat kesuksesan orang tersebut. Maka dari itu, Bapak harapkan kalian menjadi siswa-siswa yang mempunyai mental yang kuat, sekuat baja. Next. Mental dari seorang dapat diperkuat melalui dua hal. Yaitu yang pertama tentang pembinaan mental. Yang kedua, pendidikan mental. Apa sih bedanya antara pembinaan mental dan pendidikan mental? Kita ikuti selanjutnya anak-anak. Pembinaan mental dapat dilakukan dengan berbagai cara. Satu, menanamkan aturan di dalam diri kita. Jadi kita harus tanamkan tuh aturan dalam diri kita. Jangan seorang yang bebas, kita harus mempunyai aturan di dalam diri kita. Yang kedua, menanamkan rasa tanggung jawab. Nah, baik tanggung jawab terhadap diri kita, tanggung jawab terhadap orang tua kita, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Yang ketiga adalah menanamkan disiplin, ini pasti. Ya, jadi menanamkan disiplin dalam berbagai hal. Dalam belajar tentunya, dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah, maupun nanti kalian masih mengikuti pembelajaran secara daring. Kemudian yang keempat, tentunya melalui agama. Agama kalian masing-masing tentunya akan mengajarkan, akan membina mental kalian menjadi lebih baik. Dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan. Yang kelima adalah melalui pribadi dengan cara mengendalikan emosi. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Selalu memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Selalu berpikir positif dan mengembangkan potensi diri kita. Yang keenam adalah melalui lingkungan dengan cara memahami situasi di masyarakat kita, situasi di dalam rumah kita. Mengambil nilai-nilai yang positif dalam keluarga maupun masyarakat. Yang tidak baik jangan ditiru. Itu ya. Itu adalah pembinaan mental. Jadi dengan cara-cara tersebut. Next. Kemudian yang kedua adalah pendidikan mental. Di mana pendidikan mental dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut antaranya. Satu, mengembangkan potensi-potensi diri kita. Kita selalu mengembangkan kemampuan di dalam diri kita. Selalu belajar, tidak bermalas-malasan. Itu. Yang kedua adalah mengambil nilai dari rangkaian problem yang sedang kita hadapi. Jadi seandainya kita mendapatkan problem atau masalah, kita ambil hikmahnya untuk kebaikan diri kita ke depannya. Begitu. Tidak kemudian kita bermurung-murung dengan masalah itu, berlarut-larut dengan masalah itu. Cepat kita harus move on. Untuk memperbaiki, kita ambil itu. Kenapa demikian terjadi? Nah, itu jadikan pelajaran. Yang ketiga adalah memulai sesuatu dengan cinta. Jadi maksudnya memulai sesuatu, mulai pekerjaan, itu dengan kesenangan diri kita. Tidak terpaksa kita dalam melakukan segala sesuatunya. Itu. Yang keempat adalah mengembangkan sikap optimis dan progresif. Jadi kita harus selalu optimis, tidak boleh pesimis. Selalu kita berpikir positif, selalu kita berpikir untuk suatu kesuksesan.
gitu ya, dan progresif, terprogram apa yang kita lakukan. Yang kelima adalah mengembangkan inovasi-inovasi. Jadi inovasi, ya, selalu berpikir untuk hal-hal yang baru, untuk memperbaiki hal-hal yang sudah kita lakukan yang kurang baik. Itu selalu berinovasi ke depan. Yang keenam adalah mengembangkan fleksibilitas dan toleransi. Jadi kita harus fleksibel, tidak boleh kaku, gitu ya. Dan kita harus toleransi dengan sesama kita. Kita selalu harus mempunyai rasa simpati dan empati terhadap seseorang. Yang ketujuh adalah menanamkan sifat ulet, tidak mudah putus asa, selalu berusaha untuk lebih baik dan lebih baik terus. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah sabar dan doa. Apabila usaha kita yang kita lakukan belum mencapai suatu keberhasilan, kita harus sabar. Dan terus kita ulangi disertai dengan doa. Itu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Mental dari seorang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah seorang yang bermental kuat tadi. Seorang yang bermental kuat menentukan kesuksesan dari seorang tadi. Yang kedua adalah seorang yang bermental lemah. Tentunya kita memilih yang satu kan. Kalian harus semuanya bermental kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Untuk apa? Untuk mencapai kesuksesan. Gitu ya. Jangan bermental lemah. Next. Nah, mental kuat. Mental yang kuat ini sangat dibutuhkan. Karena bisa membantu kalian melalui perjalanan hidup untuk meraih kesuksesan dengan lebih mudah. Dan tidak mudah tertekan oleh stres. Jadi kalian yang bermental kuat tidak akan stres menghadapi permasalahan apapun. Kalau kalian mentalnya lemah, menghadapi masalah kecil saja kalian sudah stres, putus asa, merasa tertekan, dan sebagainya. Nah, kita harus semuanya bermental kuat ya. Next. Nah, bagaimana ciri atau karakteristik orang yang bermental kuat dalam kesehariannya? Yang pertama adalah berani berkata tidak. Berani berkata tidak terhadap sesuatu yang memang menurut kita tidak baik. Gitu ya. Seorang yang mempunyai mental yang kuat berani menolak hal yang tidak baik, berani berkata tidak, gitu, tidak ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu yang memang itu tidak baik. Nah, yang kedua, ciri kedua, berusaha membuka lebih banyak peluang, tidak menunggu peluang, kalau bisa menciptakan peluang itu sendiri. Nah, gitu, anak-anak, tidak menunggu peluang, jangan menunggu aja gitu ya, jangan menunggu ini. Nah, kita harus menciptakan peluang untuk maju. Jangan menunggu peluang itu. Gitu. Lanjut. Yang ketiga adalah memiliki kepercayaan diri yang baik. Kita harus percaya diri. Itu ya. Misalnya kalian yang gampang saja. Kalian nyontek. Kalian tanya teman apabila tidak bisa mengerjakan sesuatu itu. Atau mengerjakan evaluasi nanti di sekolah. Itu namanya tidak percaya diri. Kalian harus percaya diri. Jika seorang memiliki mental yang kuat, orang tersebut tidak akan mudah goyah menghadapi banyak orang atau tampil di muka umum. Harus percaya dalam diri kita. Kita mampu, gitu ya. Next, yang keempat, menerima kegagalan dengan lapang dada. Nah, kegagalan kita terima dengan lapang dada. Kita jadikan pelajaran untuk mencapai kesuksesan ke depan. Terus kita maju, bangkit apabila kita menerima suatu kegagalan. Tidak putus asa dan tidak bermurung diri. Nah, itu ya. Kita lanjutkan. Menghargai keberhasilan kecil. Ini juga salah satu dari karakteristik orang yang bermental kuat. Sekecil apapun keberhasilan yang kita peroleh, kita harus bersyukur. Sama halnya kita memperoleh keberhasilan yang besar. Keberhasilan yang kecil lama-kelamaan akan memperoleh suatu keberhasilan yang besar apabila kita selalu bersyukur di dalam menerima keberhasilan kecil tersebut, ya. Oke, lanjut. Yang keenam, mampu beradaptasi dengan cepat. Jika kamu memiliki mental yang kuat, kamu pasti bisa beradaptasi dengan segala perubahan secara cepat. Bagi orang yang bermental kuat, perubahan itu harus dihadapi, bukan dihindari. Ingat, ya. Kita harus bisa segera beradaptasi.
Nah, tentunya nanti kalian dapat teman-teman baru, lingkungan sekolah kalian yang baru, guru-guru kalian yang baru, cepat beradaptasi. Perkenalkan diri kalian, dekatkan diri kalian dengan guru atau teman kalian yang baru, gitu ya. Kita lanjutkan, yang ketujuh adalah bisa mengontrol emosi dan logika dengan seimbang. Nah, itu bagaimana cara mengontrol emosi dan bagaimana kamu menyeimbangkan antara emosi dan logika. Seorang yang bermental kuat tahu bagaimana cara menyeimbangkan keduanya. Sebaliknya, orang yang bermental lemah lebih sering memakai emosinya dibandingkan logika. Gitu ya, emosi aja duluan, marah-marah duluan, berpikirnya belakangan. Kita harus berpikir dan bisa mengendalikan emosi kita. Oh, kalau saya marah, bagaimana nanti akibatnya dan sebagainya. Ini juga salah satu ciri khas orang yang bermental kuat. Kita lanjutkan. Nah, yang kesembilan adalah ciri khas orang bermental kuat dapat melawan ketakutan yang menghadang. Kita tidak boleh takut terhadap suatu apapun kalau itu adalah benar. Jangan dihindari. Gitu ya. Kebanyakan orang yang memilih untuk menghindar rasa takut, mereka itu adalah orang yang kalau menghindari rasa takut itu orang yang bermental lemah tentunya. Orang yang bermental kuat memilih untuk melawannya. Mereka akan menghadapi ketakutan yang bisa menghalangi untuk meraih kesuksesan kita. Jadi kita harus melawan ketakutan di dalam diri kita tentunya. Jangan menghindari. Kalau menghindari berarti mentalnya lemah. Gitu ya. Kita lanjutkan yang ke-10. Yang ke-10 ya, tidak hanya bicara tetapi juga bertindak. Nah, jangan banyak bicara, tapi tidak bertindak. Orang yang bermental kuat ketika meyakini bahwa apa yang diucapkannya adalah benar, dirinya akan menjadi yang pertama melakukannya. Dia berani bertindak karena dia merasa benar. Jangan cuma banyak ngomong, tapi tidak ada yang dikerjakan. Tuh. Sebaliknya, kalau orang yang bermental lemah, tentunya adalah banyak ngomongnya dulu, tidak ada yang dikerjakan. Ngomong doang lu, gitu ya, nggak boleh. Kalian harus tidak hanya berani untuk berbicara, tapi juga bertindak, gitu ya. Jangan banyak bicara, banyaklah untuk bekerja dan bertindak. Yang ke-10 adalah belajar dari kesalahan. Itu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita harus ambil hikmahnya, kita belajar. Gitu ya, dari kesalahan itu. Orang yang memiliki mental kuat nggak akan menyembunyikan kesalahan yang telah dilakukan. Atau melemparkan kesalahan tersebut pada orang lain. Dengan penuh tanggung jawab, mereka berani mengakuinya. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu kita ambil suatu pelajarannya. Kita ambil hikmahnya untuk memperbaiki diri kita. Itulah ciri-ciri dari orang yang bermental kuat. Nah, lalu kebalikan dari ciri-ciri tersebut, dari 10 ciri orang yang bermental kuat tentunya adalah orang yang bermental lemah. Gitu, tidak mau mengambil pelajaran dari kesalahannya. Itu diantaranya. Nah, nih kalau orang bermental lemah, bagaimana cirinya orang yang bermental lemah? Ciri orang yang bermental lemah yaitu kebalikan dari 10 karakteristik yang sudah Bapak jelaskan di atas. Tidak berani berkata tidak, ragu-ragu. Tidak dapat mengendalikan emosinya. Banyak bicara, kurang bekerja. Tidak percaya diri. Dan sebagainya tadi. Kebalikan dari 10 karakteristik dari yang sudah Bapak sebutkan di atas. Ciri karakteristik dari orang yang bermental kuat. Kebalikannya dari sifat itu, dari ciri itu adalah orang yang bermental lemah. Itu anak-anak ya. Jadi kita harus selalu memperbaiki diri kita. Next. Nah, kualitas mentalmu juga menentukan langkah kesuksesanmu ke masa depan. Jadi, berubahlah mulai dari sekarang. Kita harus merubah kekurangan-kekurangan di dalam diri kita. Supaya kita tidak manja, kita tidak kolokan, kita tidak cepat putus asa. Maka kita harus perbaiki dalam diri kita. Nah, di dalam menghadapi nanti proses belajar mengajar, tentunya kalian harus semangat.
disiplin diterapkan di dalam mengikuti kegiatan BDR. Belajar dari rumah, ya. Nanti karena kalian masih belajar di rumah, belum bisa kita masuk, belum bisa kita belajar secara tatap muka, anak-anak. Maka dari itu, kalian harus disiplinkan diri kalian, rubah mental kalian yang lemah menjadi mental yang kuat. Sekarang setelah kalian mengetahui berbagai ciri-ciri ini, atau ciri-ciri yang di atas, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian siap untuk belajar menjadi seorang yang bermental kuat dan mendapatkan manfaat dari hal itu? Tentunya kalian harus siap. Selamat belajar dan berlatih mental kalian menjadi lebih kuat. Bapak yakin kalian bisa. Siswa-siswi SMP 98, siswa-siswi yang hebat, siswa-siswi yang bermental kuat. Tunjukkan itu, ya anak-anak. Baiklah, terima kasih anak-anak. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pemberian materi tentang pembinaan mental ini. Selamat belajar dan berlatih. Semoga Anda semuanya memiliki mental yang kuat dalam mensukseskan atau meraih kesuksesan kalian ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.